Baik, kali ini saya akan mencoba membimbing skripsi berjudul ini. Nah, kita lihat dulu ya, skripsi ini udah pernah saya bimbing sebelumnya. Kita geser dulu ini ke kanan. Kita buka YouTube bimbingan saya. Nah, ini kita geser ke kanan. Kita putar ya. Kali ini saya datain pengaruh aplikasi digital dan keterampilan kerja. Sarankan jadi supaya tidak salah atau berulang-ulang. Saya akan membimbing skripsi berjudul saya cepetin aja. Administrasi memerlukan inovasi. Selain pemenang ini ya, jadi di sini di sini saya tidak melihat ya apa yang dimaksud dengan, jadi pertama tidak ada di tabel ya seperti ini, bahwa buatkan apa istilahnya ya, di sini sudah membuat tim lapangan. Oke. Nah, tadi kita lihat selain pemanfaatan aplikasi Apsit tersebut ada keterampilan kerja. Gitu ya, bisa saja. Dan keterampilan kerja ya nanti kita perbaiki lagi terhadap efektivitas kerja ya. Nah, nomor 3, apakah sudah kamu perbaiki keterampilan. Nah, itu keterampilan kerja yang kamu buat ya, berarti faktanya nanti di sini. Jadi kita lihat ya, sinerjana udah bagus, cuma 6 dia kan bab 1, berarti bab 1.1. Nah, ini kan 1.1. Nah, tiba-tiba hilang dia 1.2-nya. Nah, ini tiba-tiba 4 ya, ini tiba-tiba 5. Nah, teori penelitian terdahulu, kerangka berpikir dan hipotesis. Nah, kalau kita lihat sekarang supaya saya ya, kita coba masuk sekarang ke bab 2, tinjauan pustaka. Tahu judulnya, kadang saya lupa ya, kadang lihat di sini dia ini efektivitas kerja. Oke. Masih ini kedua, pengaruh keterampilan dan budaya. Ini dia pengaruh TI, keterampilan, efisiensi. Ya, oke lah. Di sini pengaruh tampilan. Ya, oke lah. Samaannya oke. Landasan teori, tornya aplikasi digital ini oke. Nah, tabelmu ini harus ada di sini ya, di bawah ini harus ada sumbernya, dari siapa kamu kutip ini ya. Ini kurang pas ya kalau saya lihat. Indikator aplikasi digital ini kamu bilang sumbernya data diolah, ini bukan ini. Data diolah itu kalau memang dia diambil dari yang kita buat sendiri ya. Jadi ini kalau ini ada sumbernya ya, mungkin ya dari teori yang kamu kutip lah tentunya. Teori siapa, buku siapa, keterampilan kerja. Nah, ini juga kalau kamu mengutip seperti ini ya,
menurut Gordon dalam Usman. Harusnya itu kamu buat Gordon ya. Gordon tuh tahun berapa? Gordon umpamanya 2016 ya, 2016 dalam Usman 2023 ya. Jadi ada di situ tahunnya berapa si Gordon itu membuat bukunya ya. Jadi jangan dibiarkan kosong ya. Kita lihat lagi indikatornya, keterampilan kerja. Nah ini juga bukan data diolah ya. Nah itu nggak bisa. Sumbernya siapa? Efektivitas kerja. Ini juga menurut Silalahi dalam Gimnastiar. Nah ini Silalahi tahun berapa? Ini juga menurut Hasibuan dalam Gimnastiar. Siapa Gimnastiar ini? Semua dalam Gimnastiar. Berarti kamu nggak ada referensi kamu yang lain selain Gimnastiar ini. Semua dalam Gimnastiar. Coba dulu saya cari dulu siapa ini Gimnastiar ini. Tidak ada di sini. Nah ini nggak ada Gimnastiar. Silalahi semua nggak ada di sini. Si Gimnastiar nggak ada. Siapa di si Gimnastiar ini? Silalahi juga nggak ada ya, nggak ada ya. Kamu tambahkan itu, jangan dikutip-kutip tapi tidak ada di daftar pustaka. Nah kita lanjut lagi, keterampilan kerja. Jadi kita tidak boleh mengutip hanya dari skripsi saja semua ya. Barangkali si Gimnastiar ini penulis skripsi, jadi kamu mengutip bulat-bulat semua dari dia. Tidak, harusnya kamu juga punya beberapa. Masa semua indikator kamu ini dari Gimnastiar? Nah ini juga O'Reilly dalam Gimnastiar. Masa semua Gimnastiar? Ini juga ya dalam membuat hubungan ini ya. Ini di sini kamu katakan hubungannya aplikasi digital membuat positif secara simultan. Dari mana kamu tahu ini ya? Tidak boleh. Nah, kalau mau dibilang saja ini tidak ada simultan ini ya, karena belum dicoba. Dari mana kamu tahu positif dia? Ini kan masih hubungan menurut teori. Ini hubungan menurut teori ya, bukan ini nggak perlu. Yang perlu itu kamu lihat hubungannya antara ini aplikasi digital dengan efektivitas kerja, baru hubungan keterampilan dengan efektivitas kerja. Nah ini nggak dibahas ini ya, cukup yang dua itu saja. Ini juga nggak dibahas, tidak ada, karena belum kamu coba. Macam mana menyebutkan positif simultan? Kerangka konseptual. Ini sumbernya, ini perbaiki. Ini harusnya pindahkan kemari. Oke, bab 3.
Nah, ini juga sumbernya pindahkan di bawah sini. Ini operational variable. Ini harus kamu sebutkan ya. Teori siapa yang kamu pakai untuk ini? Ini juga teori siapa? Ya, jadi bisa tahu kita. Nanti kalau ada orang memeriksanya bisa tahu. Ini juga teori siapa ini? Ini juga bukan data diolah ya. Ini ada orang yang menyatakan ini. Bukan kita yang menyatakan itu. Ya, ini kamu perbaiki ya. Jadi tadi kamu perhatikan apa yang saya sarankan semuanya, tapi secara umum saya akan meng-ACC ini. Nah, tapi nanti kamu perbaiki lagi karena kamu yang ujian bukan saya. Ya, jadi silahkan perbaiki lagi. ACC Sempro dosen pembimbing. Ya. Oke, demikian saja. Terima kasih.